Hai pemirsa, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja, dan saya doakan kalian hari ini dimudahkan rezekinya, dan yang sakit semoga segera diangkat penyakitnya amin. Terbaru kasus Subang, siapkan tisu untuk menghapus air mata, doa Danu usai sholat bikin hati meleleh. Namun sebelum kita bahas mohon dukung channel ini, dengan cara tekan tombol like dan subscribe, biar kami lebih semangat menyajikan berita-berita terupdate. Kalau sudah mari kita lanjut. Besok Selasa tanggal 18 Januari tahun 2022 penyelidikan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, Jawa Barat akan berjalan tepat 5 bulan, tanggal 18 Agustus tahun 2021 sampai 18 Januari tahun 2022. Sudah ada 69 saksi yang dipanggil dan sketsa terduga pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang sudah dirilis dan disebar Polda Jabar. Namun hingga hari ini Senin tanggal 17 Januari tahun 2021, siapa tersangka kasus pembunuh ibu dan anak di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel itu belum juga terungkap. Dari 69 saksi yang dipanggil penyidik, ada 4 orang saksi yang paling sering diperiksa terkait kasus pembunuh ibu dan anak di Subang yakni Yosef, Mimin, istri muda Yosef, Yoris dan Danu. Dalam menjalani pemeriksaan di kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, semula Yoris dan Danu bahu-membahu saling mendukung dan saling menguatkan statemen masing-masing. Dalam menjalani pemeriksaan terkait kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, Yoris dan Danu yang berada dalam kubu yang sama di bawah kuasa hukum Ahmad Taufan, kerap menyerang Yosef yang berada di kubu lawan, di bawah kuasa hukum Rohman Hidayat. Namun, kemesraan Yoris dengan Danu berakhir sejak tanggal 27 Desember tahun 2021 lalu. Yoris membelok pindah kuasa hukum menjadi satu kubu dengan Yosef dan Mimin yang sebelumnya menjadi lawan dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Dalam hubungan darah, Yosef dan Yoris memang merupakan ayah dan anak kandung. Yosef juga adalah suami dari korban pembunuh ibu dan anak di Subang Tuti Suhartini dan ayah dari Amel, adik Yoris. Sedangkan Danu, hanyalah pegawai di yayasan milik keluarga Yosef. Kalaupun ada hubungan kekerabatan itu karena Danu merupakan anak angkat dari kakaknya Yosef. Dalam wawancara dengan tim Des Jabar Rabu tanggal 5 Januari tahun 2022, alasan Yoris meninggalkan Danu menurut Rohman Hidayat karena Yoris merasa Danu selalu mengarang saat memberikan keterangan di BAP kasus Subang. Berdasarkan penuturan Yoris pula, kata Rohman Hidayat, Danulah yang memunculkan nama Yosef dan istri mudanya Mimin saat memberikan keterangan di BAP. Akibatnya, Yosef dan Mimin sempat menjadi bulan-bulanan dituduh publik sebagai dalang di balik kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Selain itu, Rohman Hidayat mengungkapkan alasan utama mengapa Yoris memilih berpisah dengan Danu dan bergabung dengan ayahnya Yosef dan Mimin untuk menjadi kliennya, karena mendengar langsung Danu memberikan keterangan yang berubah-ubah saat di BAP terkait kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Waktu itu, Yoris dan istrinya pernah bareng dalam satu ruangan diperiksa BAP bersama-sama. Yoris dan istrinya kaget karena banyak keterangan Danu yang mengarang dan mengada-ada, tutur Rohman. Yang mengejutkan, kata Rohman Hidayat, Danu sempat membuat tim penyidik kesal karena tidak mau menandatangani keterangan yang telah di BAP terkait kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Alasannya, karena apa yang dikemukakannya kepada tim penyidik saat itu adalah karangan, ujar Rohman Hidayat. Sejak ditinggal pindah kubu pengacara oleh Yoris, praktis Danu kini harus berjuang sendirian menjalani hari-harinya dalam menghadapi kasus pembunuh ibu dan anak di Subang yang membelitnya, di bawah naungan pengacara Ahmad Taufan. Namun Danu tak patah arang. Dalam tayangan video yang direkam secara diam-diam di kanal YouTube Heri Susanto yang berjudul, Siapkan Tisu Sebelum Lihat Video Ini, dan diunggah tanggal 16 Januari tahun 2022, Danu terlihat sedang menunaikan sholat wajib. Setelah selesai sholat, Danu lalu berdoa dengan khusyuk. Selesai berdoa, Danu ditanya oleh Heri Susanto apa gerangan yang dimohonkan dalam doanya itu. Dengan sedikit terkejut karena tidak menyangka aktivitasnya direkam, Danu mengaku mendoakan orang-orang di tanah air yang selama ini terus memberikan support kepadanya dalam menghadapi kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Kepada seluruh warga masyarakat Indonesia yang sudah mengawal kasus Subang ini dan sudah membantu Danu mensupport dari sisi lain, Danu mendoakan semoga diberikan rezeki atau sesuatu yang indah bagi yang sudah mendoakan Danu, katanya. Khusus kepada Ahmad Taufan pengacaranya, dengan sorot mata yang berkaca-kaca, Danu menuturkan setiap selesai sholat selalu mendoakan agar dia, Ahmad Taufan, senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususon Bapak Taufan, pengacaranya, yang sudah berjuang mendampingi Danu agar diberi kesehatan, kata Danu dengan nada terbata-bata. Danu mengaku masih merasa sangat sedih karena kasus pembunuh ibu dan anak di Subang yang melibatkan dirinya belum juga terungkap. Saya sering menghibur diri sendiri.
Danu berharap semoga kasus pembunuh ibu dan anak di Subang cepat berakhir, pungkas Danu. Sekedar mengingatkan kembali, kasus pembunuh ibu dan anak di Subang meminta korban jiwa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Jasad Tuti dan Amel ditemukan sudah tak bernyawa di dalam bagasi mobil Toyota Alphard milik korban yang diparkir di halaman rumahnya di Kampung Ciseti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021. Adalah Yosef, belakangan disebut netizen sebagai Yosef Subang suami Tuti sekaligus ayah Amel, yang pertama kali curiga. Pagi itu ia datang ke rumah korban sehabis menginap di rumah Mimin istri mudanya, mendapati rumah berantakan dan penghuni rumah Tuti dan Amel tidak ditemukan. Lalu Yosef Subang bergegas menuju kantor polisi untuk melapor. Tak lama kemudian, polisi menemukan mayat kedua korban di dalam bagasi mobil Alphard dengan keadaan bertumpuk. Polisi memastikan jika korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel meninggal dunia karena ada yang membunuh. Nah, gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami, nantikan video-video terbaru selanjutnya hanya di channel UpInfo.